cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Seudahnya resepsi akad nikah, tuan pengantin dibolehin nginep di rumah none pengantin. Biarpun nginep, tuan pengantin kagak boleh kumpul sebagaimana layaknya suami istri. None pengantin harus mampu pertahanin kesuciannya selama mungkin. Bahkan buat ngelayanin bicara pun none pengantin kudu diem, kagak ngomong sedikit pun. Sebab kata peribahasa diem itu emas. Bujuk rayu tuan pengantin biasanya kagak cuma ungkapan kata-kata indah doang, tapi juga pakai ngasih uang tegor. Makanya gue suruh kemari. Sudah waktunya ngejemput pengantin pulang 2-3 hari. Acara pengantin pulang 3 hari itu berlangsung seudahnya tuan pengantin nginep 3 hari di rumah nona pengantin. Dalam tradisi Jawa, acara ini disebut ngunduh mantu. Buat acara pulang 3 hari ini, utusan yang bertindak sebagai wakil keluarga tuan pengantin datang menjemput nona pengantin pada waktu yang udah ditentuin. Cing Hasan. Bang ada Cing Hasan. Cing, apa kabar Cing? Baik. Gue disuruh sama babe lo buat ngejemput pulang 3 hari. Nyak babe lo mana? Ade nggak kemana-mana. Cing mau minum apa? Gak usah repot-repot. Bentar ya. Gimana? Betah tinggal di sini? Betah Cing. Dan kebetulan bini ayah rajin sama soleh. Alhamdulillah. Aduh, babe lo lagi repot tapi dalam. Pengantin wanita atau none mantu boleh dijemput mateng dan boleh dijemput mentah. Cing minum ya. Maksudnya apaan sih, Nyak? Ada dijemput matang, ada dijemput mentah. Maksudnya dijemput mateng itu none pengantin udah pakai pakaian pengantin adat Betawi. Pakaian pengantin cara Cina lengkap. Nah, kalau dijemput mentah, none pengantin belum dirias. Nap, Nyak pesen wanti-wanti ame lu ya. Lu jangan suka bikin sale di rumah mertua lu. Lu mesti bangun pagi-pagi, lu masak air, lu bebeneh sebelum mertua lu bangun ya Neng ya. Selain orang tuanya nyampein nasihat, disampein juga bahwa selama beberapa hari dia dikasih uang tegor sama suaminya. Di kamarnya, enti bakal ditaruhin seperangkat kotak sirih komplit sama isinya dan selembar kain putih. Ini tandanya bahwa none pengantin udah boleh ngelayanin suami sebagaimana layaknya suami istri. Saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, pada kemana mantu kita belum pada sampai nih? Masih di jalan kali bang. Sabar ngape? Masa dia kesasar? Bukan, gue takut nanti dia mampir kemana-mana lagi. Yaudah gini, ayah masuk ke dalam dulu. Abang tunggu di sini ya buat nyiapin kotak sirih. Oh deh, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu ini nih. Iya dari tadi. Waduh, mantu babe, alhamdulillah sampai ya. Ini orang-orang pada kemana nih? Di dalam. Ada. Oh, ini masuk. Bawa masuk nih, bawa masuk.
Masih sore. Kok pintunya udah dikunci aja? Ah, lu Nap. Masih aja lu kagak ngerti. Ini pan malam buat kita berdua. Assalamualaikum. Siapa sih? Malam-malam pada namu. Lihat dulu gue, Bang. Waalaikumsalam. Maksud disediain tempat sirih itu, umpame kedua pengantin udah selamat melaksanain tugasnya sebagai suami istri, maka besok harinya tempat sirih itu dikeluarin di depan pintu kamar pengantin. Kalau tempat sirih itu ditaruhnya terbalik, atau alat tumbuk sirih ditaruhnya miring, tergeletak sama perlengkapan lainnya, itu mengisyaratkan bahwa nona pengantin masih gadis suci. Sebaliknya, umpame tempat sirih itu ditaruhnya dalam keadaan utuh dan rapi, berarti nona pengantin udah kagak gadis lagi sebelum memasuki gerbang pernikahan. Sebagai tanda kegembiraan dari orang tua pengantin pria, sebab anaknya dapetin bini seorang gadis yang masih terjaga kesuciannya. Maka itu, keluarga pengantin pria akan ngirimin bahan-bahan pembuat lakse pengantin. Nyak, jangan ditutup dulu. Masih ada kagak yang belum Nyak ceritain? Ya cuma rapiin dikit-dikit doang. Oh iya, sampai di mana tadi ya? Keluarga pengantin pria ngirim bahan-bahan ke rumah keluarganya pengantin wanita. Oh iya. Dan keluarga pengantin wanita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Menerima kiriman entu terus dimasaknya. Biar bagaimanapun juga, entu berarti martabat dan harga diri anak serta keluarga besarnya betul-betul terjaga dari aib. Sebab kesucian seorang gadis itu bernilainya amat tinggi. Terus makan lakse pengantinnya kapan? Maka siang itu juga keluarga dua belah pihak udah ngumpul di rumah none mantu. Tentunya bersama pasangan pengantin baru. Bersama-sama mereka mengadakan keselamatan dan mendoakan kebahagiaan pengantin baru. Dengan suguhan makan ketupat lakse pengantin.